Selamat siang, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang, trader market di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini tanggal 5 Oktober. Salam komando kita. Wah, selamat hari ulang tahun buat Tentara Nasional Indonesia. Wah, lihat kan di acara analisa harian aja saya masih sempat mengucapkan selamat ulang tahun buat ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, supaya kita tetap jaya selalu. Makanya kenapa di setiap webinar analisa saya selalu salam komando kan. Wah, salam profit Indonesia. Oke, rekan trader semuanya. Kita akan memulai dengan analisa harian kita pada hari ini, dan seperti biasa rekan trader, saya akan selalu membawakan sedikit tema-tema di setiap analisa harian kita pada hari ini. Kenapa saya selalu membawakan tema tersebut? Karena tema yang saya bawakan ini selalu mempunyai hubungan dengan pasar yang sedang terjadi. Ini yang harus dilihat oleh rekan trader semuanya. Misalnya pada tema hari ini, rekan trader semuanya, kita akan lihat bagaimana arah dan pergerakan dari dolar Amerika. Sebenarnya tema hari ini kita akan membahas tentang dolar Amerika yang jatuh bebas, terjun menjelang data ketenaga kerjaan, data non farm yang akan dikeluarkan pada hari Jumat nanti, pada hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 7 kali ya? Ya, tanggal 7. Yang akan nanti dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini dia. Dolar yang sangat jatuh luar biasa, rekan trader bisa lihat di sini. Saya malahan, kalau rekan trader lihat ya bagaimana saya memperkirakan, dan perkiraan saya itu dahsyat. Rekan trader lihat di sini bagaimana perkiraan saya. Nah, rekan trader lihat nih garisin trend line ini kemarin ya. Saya menarik trend line ini dan saya bilang bahwa ini sebenarnya paling simpel rekan trader. Lihat tuh. Ya, saya menarik trend line ini, saya dari atas ke bawah semuanya saya bikin sebuah kanal ya. Dan saya bilang kemarin bahwa pergerakan dari dolar dia berusaha akan menembus sampai di level sini. Ya, apa yang terjadi? Benar kan, dia tembus kan? Setelah itu pemantulan. Ini yang saya bilang rekan trader. Kalau terjadi pemantulan berikutnya mungkin bisa sampai di 1.023329, tapi menurut saya ini masih sangat, menurut saya ya. Mari kita lihat secara logika ya, karena kita berbicara matematika, kita berbicara tentang bagaimana arah pergerakan ya. Rekan trader lihat, dia naik turun sampai di sini dia turun, dia naik sampai di sini dia turun. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang saya prediksikan, dia akan turun rekan trader, minimal penurunan dia itu sampai di level sini. Nah ini dia. Sampai di level sini 0.93. Catat apa yang saya bilang ini ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Dan kalau kita lihat tendensinya ya memang dia udah mulai ada pergerakan penurunan rekan trader. Ini yang ingin saya sampaikan buat rekan trader ya. Saya kemarin di analisa kemarin saya menarik garis ini, garisnya saya tarik, saya tidak hapus. Saya biarin aja garisnya karena saya mendeteksi keren kali bahasa saya ya. Saya memprediksikan bahwa dia akan turun minimal sampai di atas ini dan dia akan turun lagi. Apa yang terjadi? Dia tembus kan? Oke, kalau suatu saat dia mengalami kenaikan kelanjutan, dia akan berusaha sampai di 1.02, tapi banyak yang bilang bahwa 1.02 itu sampai akhir tahun 1.00 ya. Ada para ahli, para analisis juga bilang seperti kayak gitu. Tapi saya secara garis besar, ini kan rekan trader, ini kan cuma matematika rekan trader. Pergerakan ini secara matematika kita udah bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakannya di sini ya. Nah, ini dia, makanya kan saya bilang buat rekan trader, saya menarik garis panjang. Dari sini kita udah tahu arahnya sampai di mana. Sampai menembus ini dia untuk mencoba untuk turun lagi. Ini yang saya prediksikan ya, dia akan mencoba menurun sampai di level 0.93823. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita masih ada punya beberapa bulan lagi sampai bulan Desember tahun 2022 akhir tahunnya. Nah, oleh karena itu kita udah bisa lihat bagaimana arahnya. Nah, dari sini
pergerakan penurunan itu, kenaikan yang terjadi kemarin itu disebabkan karena bagaimana dolar Amerika ini mengalami jatuh bebas. Dan kalau rekan trader lihat, kita tarik garis panjang lagi dari sini. Kita tarik garis panjang lagi dari sini rekan trader. Nah, yang saya takutkan, bukan saya takutkan, saya nggak pernah takut ya, tapi yang saya prediksikan ya. Nah, oke lah, anggaplah di sini ya. Oke, sinilah. Yang saya prediksikan setelah ini dia akan naik. Ya. Dia akan naik lagi rekan trader. Dia akan naik lagi bisa sampai ke level 115. Mari kita tarik garis rekan trader. Mari kita tarik lembah bukit dan lembahnya. Mari kita tarik bukit dan lembahnya. Nah, ini dia rekan trader. Mari kita tarik bukit dan lembahnya. Nah, mari kita tarik bukit dan lembahnya. Yang saya khawatirkan ini, dia bisa lagi, setelah ini dia akan naik lagi minimal sampai di 115. Minimal sampai di 115 supaya sinkron. Di saat ini naik sampai 115, mata uang Euro USD akan turun sampai ke 0.93. Ini hanya logika, rekan trader. Tapi yang namanya pasar, rekan trader ini platform. Semua ini adalah matematika. Dan perhitungan matematika ini adalah berdasarkan statistik. Kita akan menghitung arah pergerakannya dalam dunia trading, dunia forex. Dia cuma naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Sampai udah peak, dia pasti akan turun. Sampai udah bawah, dia pasti akan naik. Nah, inilah yang saya akan mencoba menarik garis tersebut buat rekan trader supaya kita paham semuanya. Ya, oke. Berbicara tentang kenaikan tersebut, ya, penurunan yang terjadi, ya. Berbicara tentang penurunan terjadi, kita udah sangat lihat bahwa dolar anjlok karena, ya, kita lihat kemarin benar-benar dolar turun sangat luar biasa, ditutup, bayangkan sampai dia benar-benar jatuh sampai ke 111.89, ya. Sempat turun, ya. Dia 110 malahan, sorry 110 ya. Dia turun sampai benar-benar ya, turun sampai 110.05. Ini diakibatkan karena hasil obligasi yang sangat menurun pada hari kemarin ya. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Akibat penurunan yang sangat luar biasa ini bayangkan dia turun sampai di bawah ini ya. Nah, sampai di 100 berapa nih? 109 kalau nggak salah nih. Oke, dia turun sampai 110 di sini. Oke. 110. Oke. Dia dengan penurunan yang sangat luar biasa ini ya, dia akan berimbas terhadap pasangan mata uang lainnya di sini. Ya, terhadap pasangan mata uang lainnya di mana dolar, pound sterling, gold pun juga sampai naik sampai luar biasa naik tingginya rekan trader ya. Ini menjadi suatu acuan ya, di mana kalau rekan trader nonton video-video saya bilang bahwa penurunan yang terjadi ini, dolar yang terjadi ini karena efek dari kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah Amerika dan ekonomi Amerika yang menurut dibilang sih masih dalam pasca yang rawan, tidak baik, dan yang lebih penting lagi ini disebabkan karena geopolitik yang terjadi. Itu aja sebenarnya. Geopolitik yang terjadi. Makanya kenapa pasangan mata uang dolar ini dia bisa sampai turun sampai luar biasa, turun sangat dahsyatnya ya. Selain kita bisa lihat bahwa hasil imbas obligasi Amerika di tengah krisis Eropa ya. Nah, ini dia, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa para pemain di lapangan ya, investor memanfaatkan peluang ya, di mana dia membalikan keadaan dolar di level yang paling terendah setelah 2 minggu, level terendah dalam 2 minggu ya. Nah, sehingga ini merupakan data kunci tenaga kerjaan yang akan terjadi dari hari Rabu ini sampai hari Jumat nanti, dan puncaknya itu akan terjadi saat non-farm payroll. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi sebelumnya rekan trader, saya mau kasih lihat dulu tentang buat rekan trader tentang kalender ekonomi yang terjadi. Nah, ini kalau kita lihat di minggu ini kan kalender ekonomi yang terjadi dalam minggu ini sampai
hari ini hari Rabu ya. Ini kemarin data lowongan pekerjaan ini merupakan salah satu akibat kenapa penurunan yang sangat luar biasa yang diakibatkan pada dolar Amerika. Ini salah satu masalah ya, salah satu pengaruh. Selain itu pun juga pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe ini juga yang menyebabkan bahwa dolar benar-benar tertekan. Dan harap diperhatikan rekan trader, nanti hari ini hari Rabu nanti ada PMI perubahan tenaga kerja non pertanian. Nah, ini juga bisa nih. Ini tidak tertutup kemungkinan bisa aja serangan balik mendadak, agak sedikit penguatan balik lagi, dan nanti data-data ini puncaknya itu akan terjadi pada hari Jumat nanti. Non-farm payroll. Ini yang akan diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah demikianlah tema yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga tema ini bisa bermanfaat untuk setidaknya ada sedikit masukan buat rekan trader. Sekarang kita masuk ke teknikal. Nah, untuk masalah teknikal seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, saya sudah bilang langsung lagi bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya dia benar-benar hari ini ada tendensi bullish walaupun ini bullishnya ini di saat waktu masuk pasar Eropa ya, di pasar Asia kuat, masuk pasar Eropa agak sedikit terjadi pergolakan, dan kita akan lihat apakah dia bisa naik minimal sampai di level 110 di sini setelah 110 poin berapa nih? 796, atau dia bisa turun lagi minimal sampai di 108 terlalu jauh sih. 109. Nah, ini dia. 109 di sini. Nah, ini harus diperhatikan oleh rekan trader. Tapi pada prinsipnya masih dalam genggaman bullish ya. Kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya untuk bullish. Kita lihat di sini. Oke, dia sekarang mengalami penurunan, dan saya pikir penurunannya masih, kalau sampai penurunan ya mungkin sampai di 110.070, setelah itu dia akan naik. Dan harap diperhatikan bahwa kenaikan dia ini minimal ya, saya bisa bilang bahwa siap-siap kenaikan ini dia bisa kembali lagi ke 110.573. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, di daerah sini. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah arah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah timbal balik dari pergerakan dolar Amerika. Euro USD mempunyai kesan bahwa terjadi penurunan setelah kemarin kenaikan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa dahsyat ya. Nah, hari ini agak sedikit mengalami penurunan ya. Kemarin dia naik udah sampai 0.9999 seperti yang saya bilang, saya prediksikan 0.999. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat ada sedikit penurunan yang terjadi ya, tendensinya penurunan, makanya kita akan lihat kalau kita lihat di sini ya, dia udah saya pikir dia udah sampai ke arah sini, dia udah naik sampai ke 0.99878. Harap diperhatikan kalau ada serangan balik mendadak ya, dia kalau terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu ya, menurut analisa saya dia masih bisa sampai, saya tidak mau berbicara sampai di level sini terlalu jauh, 0.99316 terlalu jauh. Saya win-win solution aja, saya bilang dia bisa sampai di 0.99399. Oleh karena itu saya mengambil sebuah saya memprediksikan dia akan di sekitar sini 0.99872 sampai 0.99399. Nah, jadi range-nya seperti ini ya. Saya pikir ini dia udah sampai nilai tertinggi. Setelah itu dia akan sedikit mengalami penurunan ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling prinsipnya sama seperti mata uang lainnya, terjadi pergolakan ya. Sekarang kita lihat tendensinya, dilihat di sini tendensinya masih bisa bullish ya. Kalau saya lihat juga memang tendensinya masih punya kekuatan untuk bullish. Nah, kita akan lihat bagaimanakah kekuatan yang terjadi ya. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, kalau saya lihat to the point, kalau saya lihat kekuatan dia ini palingan sampai di, kalau ada kenaikan dia sampai di 1.14883 di sini ya, di rentang hariannya ini. Setelah itu dia akan mengalami penurunan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa penurunan dia itu minimalnya itu dia bisa turun ya
dia bisa turun sampai di 1.13647. Nah, ini dia, saya kasih batasan ini dulu ini. Menurut saya dia naik nggak terlalu besar ini. Mungkin udah di puncak kenaikannya. Dan menurut saya dia akan naik di seputaran itu aja ya. 1.14883 sampai 1.13647. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold prinsipnya kalau kita lihat dari pergerakannya masuk pasar Asia dia mengalami bearish, tapi perlahan namun pasti penguatan terjadi pada gold ya. Dan kita bisa lihat di sini walaupun masih ada tendensi bearish yang akan terjadi ya. Sekarang ada penguatan. Nah, ini dia ya. Makanya saya bisa bilang bahwa kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi, tapi menurut saya di 1726 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Dan saya lebih banyak mengambil suatu kesimpulan bahwa dia akan mencoba turun sampai di 1711. Oleh karena itu batasan harian kita pada hari ini antara 1711.84 sampai 1726.19. Oke, kita akan masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang kita udah bisa lihat dengan jelas sini bahwa USD Yen Jepang prinsipnya dia sangat kuat pada hari ini, bearish, penguatan bearish terjadi pada hari ini ya. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakannya. Dari sini saya bisa melihat bahwa sebenarnya tendensinya ini masih sideways dia ini, walaupun tendensi bearish masih sangat kuat ya. Nah, tapi menurut analisa saya ya, ini kita lihat oke. Menurut analisa saya dia ini kalaupun terjadi penurunan, dia akan berusaha turun paling terendah nih di sekitaran sini, 143.862. Nah, dan nilai tertinggi yang akan bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini adalah di seputaran sini, 144. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah prediksi bahwa pergerakannya itu dari 143.862 sampai 144.413. Itu adalah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah bersama kami, tetaplah bersama market. Bertradinglah bersama kami. Kami memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.